Ibu Saras sudah siap untuk ujian? Bismillah, siap Pak. Baik, ujian kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ujian kita pada hari ini kita laksanakan dalam tiga sesi. Yang pertama, silakan Anda mengambil Al-Quran. Silakan dibuka secara acak saja Qurannya. Dibuka saja secara acak, agak ke tengah sedikit ambilnya. Di tengah. Ya, silakan dibaca beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي زرقكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال أولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعو- لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرنا قل من رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يرجي ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون Cukup. صدق الله العظيم. Silakan ambil kertas dan silakan saudara menulis surat An-Nasr. An-Nasr Pak. Ya, Qurannya disingkirkan ya, jangan Iya dilihat di Pak. Quran. Ya, Iya. silakan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu hanya 3 ayat kan? Silakan Anda tulis. Bisa aja An-Nasr. Bisa aja An-Nasr. Bisa aja An-Nasr.
Waraitanna sayada ulu uluna fi dinillah lahi afwaja fasabbih fasabbih bihamdi rabbika fir astaghfirhu innahu kana tawwaba. Dapat. Coba diperlihatkan saya. Gimana? Oke, coba difoto saja baru dikirim Oh, lewat iya, Pak. WA. Ya. Langsung dikirim sekarang, Pak. Iya, ya. Oke, Ibu Saras. Anda ngajarnya di mana ya? Di SMA Negeri 2 Kota Mobagu, Pak. SMA Negeri 2. Iya. Di SMA ya. Sudah berapa lama kurikulum Merdeka diterapkan di sana? Kalau di SMA Negeri 2 Kota Mobagu itu sudah 3 tahun, Pak. Oke, jadi Anda juga sudah menerapkan. Iya, sudah. Belum. Baik. Bagaimana tanggapan Anda atas perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Bagaimana tanggapan Anda tentang kurikulum Merdeka? Iya. Jadi dari pengalaman saya yang sudah 3 tahun di SMA Negeri 2 Kota Mobagu, itu alhamdulillah di sekolah saya itu kurikulum merdekanya juga sangat aktif dan siswa itu jadi bisa lebih kreatif, Pak. Karena setiap tahun itu kan ada sekitar 3 tema yang diterapkan di tiap angkatan. Nah, tema-temanya itu sangat membuat siswa itu bisa lebih tertarik untuk belajar walaupun bukan belajar di dalam kelas, tapi bisa aktif untuk belajar di luar kelas. Karena kebanyakan siswa sekarang kan kalau di dalam kelas biasanya siswa akan cepat bosan, tapi di kurikulum Merdeka siswa itu bisa diajak untuk eksplorasi, kemudian bisa diajak untuk berkreasi. Contohnya pada kegiatan P5 yang baru-baru, Pak, di sekolah kami itu membuat semacam uh, itu bertepatan dengan ulang tahun sekolah, itu ada kegiatan bazar. Nah, temanya itu pas yang tentang kewirausahaan, Pak. Jadi di bazar pada saat ulang tahun sekolah itu, sekolah kami membuat semacam bazar yang bertemakan kewirausahaan yang dibuat oleh anak-anak kami, Pak. Jadi pada saat ada tamu yang datang ke sekolah kami, itu bisa menikmati hasil dari buatan anak-anak sendiri dan itu diperjualbelikan di saat acara sekolah. Jadi anak-anak setelah itu, Pak, alhamdulillahnya setelah kewirausahaan itu anak-anak juga jadi banyak yang berwirausaha, Pak. Jadi bukan hanya pada saat kegiatan P5, setelah itu malah di kelas-kelas itu banyak anak-anak yang sudah membawa jajan-jajan yang hasil dari perbuatan mereka karena hasil dari kegiatan P5 yang dilakukan di sekolah. Jadi menurut saya Ya, baik oke. sama. Kurikulum Merdeka itu bukan hanya mengajarkan hanya P5-nya itu kan semua mata pelajaran itu harus menggunakan Ya, kurikulum
Merdeka. Iya, Pak. Nah, kalau Anda melihatnya, di mana keunggulan dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya? Iya, kalau di kurikulum Merdeka itu lebih kepada ini, eh, siswa itu lebih mempelajari, bisa belajar bukan hanya eh, mendengarkan gurunya saja, atau bukan hanya eh, teacher centered, tapi student centered. Jadi siswa itu bisa belajar mandiri, gitu Pak, dan lebih berkreasi. Baik, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu bukan hanya saja pada fokus pada pengetahuannya, tapi juga menekankan pada eh, keterampilan dan Iya, juga karakter. iya Pak. Nah, ketika saudara mau mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas, biasanya Anda kan eh, mencari referensi-referensi, baik itu yang berkaitan dengan eh, materi-materi yang ada kaitannya dengan pengelolaan atau dasar-dasar kependidikan maupun teori-teori yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, maupun hal-hal yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Yang selama ini, kira-kira teori-teori belajar apa saja yang saudara pahami? Jadi teori-teori belajar yang sudah saya terapkan, Pak, sejauh ini Ya, yang pertama itu ada teori belajar em, teori belajar. Bisa diulang, Pak? artinya teori-teori belajar yang selama ini sudah sering saudara pahami atau saudara terapkan di dalam proses pembelajaran. Teori belajar. Oke. Jadi teori belajar yang saya terapkan itu eh, teori kognitivistik. Kalau teori kognitivistik itu kan Pak lebih kepada kognitif siswa. Jadi bagaimana pembelajaran yang em, lebih menekankan pada sisi kognitif siswa atau pengetahuan siswa. Bagaimana bisa merubah hasil dari siswa itu melalui kognitifnya. Kemudian ada juga teori belajar behavioristik. Nah, behavioristik itu lebih pada behavior atau tingkah laku dari peserta didik. Bagaimana dalam pembelajaran itu, bagaimana supaya kita bisa membuat peserta didik itu menjadi tingkah lakunya itu berubah dari misalnya perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Um, Mungkin itu Pak. Kemudian dari segi keterampilan juga, kalau tadi kan kognitif, kemudian behaviornya, dan dari segi keterampilan juga, Pak. Ya, kalau biasanya keterampilan menggunakan teori apa? Kalau keterampilan konstruktivistik, teori konstruktivistik, Pak. Kalau teori konstruktif itu biasanya menekankan pada apa dia? Konstruktivistik, konstruktivistik, apa ya, Pak? Em, Mengkonstruksi. Mengkonstruksi, Biasanya penekanan untuk diharapkan konstruktivistik. peserta didik itu jadi apa? Jadi seperti apa? Kalau tadi tentang behaviorisme untuk menekankan pada perilaku-perilaku. Kemudian kalau konstruktif dia menekankan pada aspek apa? Kalau konstruktivistik, Mengkonstruksi. konstruksi kan berarti
mungkin Pak, konstruktivistik itu lebih kepada pengalamannya dan kreativitas siswa, Pak. Membangun kreativitas Kreativitas. siswa. Baik, itu dari sisi teori belajar. Selanjutnya kalau eh, di dalam melakukan pembelajaran, sebelum Anda melakukan proses pembelajaran itu, apa yang saudara harus persiapkan terlebih dahulu? Sebelum pembelajaran, yang pastinya yang harus disiapkan itu em, Apa? pertama kesiapan mental dan dari guru dulu itu sendiri, kemudian eh, modul ajar yang akan disampaikan, kemudian Kalau eh, modul ajar itu terdiri dari apa saja? modul ajar. Modul Ya, ajar itu terdiri dari, Anda katakan ya, jadi di modul ajar itu persiapan terdapat dan Anda em, ada silakan. ada tujuan pembelajaran. Yang pertama bagian awalnya itu kan ada tujuan pembelajaran, kemudian apa saja media atau metode yang digunakan. Selanjutnya ada materi Nah, bagaimana ajar. cara? Oke, tunggu sebentar, jangan dulu lanjut. Bagaimana Anda menyusun tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu eh, berawal dari em, capaian pembelajaran, Pak. Jadi setelah mengetahui capaian pembelajaran, maka kita menyesuaikan dulu dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian bagaimana em, tujuan pembelajaran itu bisa menyesuaikan dengan em, apa yang akan kita sampaikan pada peserta didik, Pak. Nah, kira-kira apa saja? Setelah Anda melihat, oh ini capaian pembelajaran, maka saya harus merumuskan tujuan. Nah, aspek-aspek apa saja yang harus Anda masukkan dalam tujuan pembelajaran itu? Tujuan Aspek-aspek pembelajaran itu harus mencerminkan apa? uh, tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan bagaimana Pak? Yang Anda capai itu apa saja? Anda kan lihat ini capaian. Capaian itu jelas berkaitan dengan konten. Lalu Anda menyusun, tugas Anda adalah menyusun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang harus saudara rumuskan itu kira-kira apa saja, mencerminkan apa saja? Tujuan pembelajaran yang uh, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang dirumuskan itu Pak. Ya, Itu harus mencerminkan uh, di situ di tujuan pembelajaran itu ada uh, apa? ke peserta didik, kemudian ada uh, kata kerja operasionalnya Pak yang di dalam pembelajaran itu yang bisa kita lakukan eh, misalnya kalau di bagian kognitifnya itu misalnya mendefinisikan atau menguraikan, kemudian eh, mengandung degree juga Pak, ada degree-nya. Ya. Nah, kira-kira apa saja yang harus dimuat dalam tujuan pembelajaran itu? Kuasai yang harus dicapai oleh peserta didik setelah dia belajar. Apa saja yang bagaimana Pak?
di dalam rumusan tujuan itu mencakup apa saja yang Anda tuangkan dalam tujuan yang Oh, saudara susun itu apa saja? di dalam tujuan itu mencakup, Yang selama ini Anda lakukan, Anda menyusun tujuan kan? iya Pak. Ya, apa saja cakupan, mencakup apa saja tujuan pembelajaran yang saudara susun? Apa saja yang Anda inginkan untuk harus dicapai, harus dimiliki oleh peserta didik? Yang biasanya saya lakukan itu dalam menyusun tujuan pembelajaran, yang pertama yang dicapai itu adalah dari sisi afektifnya Pak, yaitu siswa misalnya bisa Ya, dari membiasakan. sikap, apalagi. Ya, Ya, silakan. jadi siswa itu misalnya peserta didik mampu membiasakan diri apa sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian biasanya Pak di tujuan pembelajaran kedua dan ketiga itu saya memasukkan bagian kognitifnya Pak. Jadi peserta didik mampu untuk misalnya menguraikan, kemudian mampu untuk mempresentasikan, dan yang terakhir itu Pak ke psikomotornya Pak. Jadi lebih kepada misalnya seperti yang materi saya yang kemarin, jadi siswa itu bisa mendesain eh, poster misalnya. Jadi lebih ke keterampilannya. Jadi intinya, Ibu Saras, bahwa dalam tujuan pembelajaran itu harus disusun mencerminkan tiga aspek, tiga ranah. Ada ranah sikap, ada ranah pengetahuan, dan ada ranah keterampilan. Itu yang harus tercermin dalam tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran tidak sempurna, maka proses pembelajaran itu belum bisa dikatakan berhasil. Oke, itu di dalam tujuan pembelajaran. Nah, aspek-aspek apa saja yang dalam kurikulum yang Anda sebutkan tadi? Ada Bagaimana? tujuan, ada apa lagi? Oh iya, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada em, metode, metode, Apa lagi? metode, kemudian media pembelajaran, sumber belajar, kemudian ada kegiatannya, bentuk kegiatannya, kemudian ada materinya, materi ajar yang akan disampaikan pada siswa, dan ada asesmen atau evaluasi. Oke, saya ambil dulu dari materi yang akan disampaikan. Bagaimana materi yang Anda sampaikan itu betul-betul uh, bisa bermakna. Bagaimana supaya materi yang disampaikan itu benar-benar bermakna? Nah, bagaimana cara Anda merancang materi yang akan disampaikan itu, bahwa materi-materi itu betul sesungguhnya itu akan bermakna pada peserta didik. Ya, Gimana? agar bagaimana supaya materinya itu bermakna. Yang pertama kan mempersiapkan diri dulu, kemudian mempersiapkan metode yang cocok dengan peserta didik. Jadi, Isi konten dimaksud saya oh, bukan itu, bukan caranya untuk mencapai bahwa pembelajaran itu harus dikuasai oleh peserta didik, bukan caranya itu yang saya tanya. Bagaimana Anda merancang materi itu, tapi agar materi itu betul-betul bermakna, bermanfaat. oh iya. Jadi agar materinya benar-benar bermanfaat, jadi menyesuaikan juga dengan peserta didik, dan lebih sebaiknya itu materinya itu relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi misalnya kalau materi yang kita sampaikan itu misalnya seperti materi saya tentang berpikir kritis, maka materinya itu sebaiknya materi yang
tentang yang biasa ditemui oleh siswa atau mencintai iptek. Kita berikan contoh hal yang sudah biasa atau yang sudah dikuasai oleh siswa, misalnya handphone. Bagaimana cara menggunakan handphone supaya bisa bermanfaat dan bukan memberi mudarat. Jadi lebih kepada sehari-hari yang lebih dekat dengan siswa. Oke. Kemudian eh, bagaimana Anda secara sistematika menyusun materi yang Anda sampaikan kepada peserta didik itu agar dia memang disusun secara sistematik agar betul-betul ini mudah dipahami oleh peserta didik dan mereka juga akan terdorong untuk mempelajari materi itu lalu mereka juga uh, mampu untuk menguasai tentang bagaimana menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dari materi itu, kira-kira bagaimana sistematikanya Anda ketika mau menyampaikan materi tertentu? Oke, sistematika yang akan saya lakukan, Pak, supaya lebih bermakna. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu, baiknya uh, diberikan pertanyaan pemantik dulu, Pak, di awal. Jadi sebelum belajar siswa itu bagaimana cara kita sebagai guru itu menarik perhatian siswa dulu untuk belajar atau ingin tahu tentang materi yang ingin disampaikan. Jadi diberi pertanyaan pemantik dulu. Kalau misalnya kita lihat siswa sudah mulai semangat atau sudah mulai tertarik dengan materinya, baik itu dalam bentuk percakapan atau ditanya saja wawancara langsung atau misalnya lewat video pemantik, kalau misalnya siswa sudah mulai penasaran, maka kita mulai masuk di materinya, Pak. Dan konten materinya itu diusahakan harus juga bisa memenuhi semua kebutuhan siswa. Kalau misalnya ada siswa yang lebih senang untuk visual, maka kita menyiapkan juga konten materi yang bisa menampilkan visualisasi. Kalau misalnya siswa yang auditory, maka kita menampilkan juga apa dari segi suara atau rekaman ataupun dibuat video itu juga termasuk ada rekaman suaranya. Dan untuk siswa yang mungkin malas untuk melihat visual atau auditori juga diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya. Oke, coba Anda berikan contoh dulu. Kira-kira seperti materi-materi seperti apa? Coba Anda bisa menyebutkan, oh materi yang umpamanya saya mau ngajar materi A, materi B. Kira-kira apa kira-kira? Misalnya kalau materi yang em, tentang materi yang PJBL saja Pak yang saya akan Materi apa saja? Saya hanya minta coba oh Anda menyebut salah satu materi yang biasa Anda ajarkan. oh materinya misalnya Pak tentang em, larangan untuk apa bagaimana cara kita menghindari perkelahian antar pelajar, kemudian narkoba dan miras. Tema materinya apa? Itu menghindari tawuran, miras dan narkoba, Pak. Nah, apa yang saudara pertama sekali sampaikan kepada peserta didik ketika Anda mau belajarkan itu? Ya. Jadi kalau misalnya tentang materi itu mungkin yang bisa saya lakukan itu awalnya kan memantik siswa dulu untuk tertarik dengan itu. Ya, ini Bisa sudah dengan masuk pada materi, ini sudah masuk ya, pada konten. oh langsung Konten langsung tentang materi itu, apa yang pertama saudara sampaikan? memperlihatkan video ini dulu, Pak. Video tawuran dan setelah itu misalnya akibatnya ada siswa-siswa yang ditangkap polisi, kemudian ada juga yang luka-luka apa ataupun bahkan sampai meninggal. Akibat-akibat dari melakukan itu, Pak, ada juga menampilkan tayangan misalnya orang yang mengkonsumsi narkoba, kemudian mukanya sebelum mengkonsumsi narkoba dan setelah mengkonsumsi narkoba bagaimana, kemudian uh, akibat juga dari minum-minuman keras, misalnya ada yang uh, laka lantas dan sebagainya. Jadi ditampilkan dulu Pak itu supaya siswa itu akan tertarik, wih masa wih begitu. Jadi langsung langsung lebih ini Pak uh, tergugah lagi Pak untuk belajar. Kemudian setelah itu kita mem, apa,
memberikan pertanyaan itu dulu, Pak. Mendengarkan tanggapan dari siswa pada saat setelah ditampilkan materinya. Jadi di situ sudah mulai pembelajaran saat kita menanyakan tentang pendapat siswa tentang video yang ditampilkan. Nah, setelah Oke. Terus setelah siswa menjawab, Pak, kan siswa itu menjawab sesuai dengan pengetahuannya saja, sepengetahuan mereka, dan itu kita apresiasi. Namun setelah itu kita akan melengkapi jawaban-jawaban dari siswa dari apa yang respon atau tanggapan dari siswa tentang materi atau video yang ditampilkan sebelumnya. oke. Setelah materi apa lagi? Setelah materi, Pak, em, ada metode sudah, Pak? Ada metode begitu. Ya, Jadi ada ya. ada Saya metode dan sekarang kaitan dengan apa itu metode? metode itu cara, bagaimana cara atau langkah-langkah. Kalau hanya metode saja, Pak. Cara yang akan Kalau metode pembelajaran berarti cara atau langkah-langkah atau apa saja yang akan dilakukan agar bagaimana eh, kita bisa menyampaikan materi kepada siswa, Pak, melalui cara apa atau dengan cara apa, bagaimana oke. melalui metodenya. Nah, berarti sebelum Anda mengajar, setelah Anda melihat materinya ini, maka Anda menentukan metode. Nah, Ya. apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda mau memilih metode tertentu yang Anda akan gunakan pada proses pembelajaran nanti? Apa yang menjadi dasar pertimbangannya? Oh, saya mau milih metode ini. Ya, Nah, apa pertimbangan? pertimbangannya kembali lagi Pak kepada tema materi yang akan disampaikan. Kalau misalnya temanya um, misalnya agak ribet atau agak susah dipahami oleh siswa, dan Hmm. bisa saja kalau misalnya kita mengajar materi itu siswa menjadi kurang aktif, maka kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang um, kooperatif misalnya. Jadi siswa tidak hanya diam duduk mendengarkan, tapi bisa uh, bergabung dengan teman yang lain atau bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi intinya pertimbangannya harus Uh, menyesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan materinya, kemudian Baru apa sesuaikan lagi? dengan um, keadaan peserta didiknya. Misalnya kalau peserta didiknya di kelas ini misalnya pendiam, nah, bagaimana supaya siswa-siswa di dalamnya bisa lebih aktif dengan metode apa? Kalau misalnya di siswa kelasnya misalnya di sini uh, banyak yang um, kinestetik misalnya, oh berarti kita uh, menggunakan metode yang mungkin lebih aktif atau melalui atau games-games seperti itu, Pak. Jadi menyesuaikan juga dengan keadaan peserta didik. Baik, kita lanjut. Berikutnya apa lagi? Dan metode media apa lagi? Metode media Apa eh, lagi? LKPD, Ya, apa lagi? LKPD kemudian asesmen, Pak. Oke, asesmen. Apa yang Anda pahami tentang asesmen? Apa itu asesmen? Asesmen itu semacam bentuk penilaian kepada peserta didik terhadap atau pencapaian dari peserta didik terhadap Nah, apa yang dia pelajari, Pak. oke. Penilaian apa saja yang saudara nilai pada peserta didik sehingga dia sudah terakhir pengambilan kesimpulan bahwa oh ini dalam materi ini siswa tersebut sudah tuntas. Nah, aspek-aspek apa saja yang saudara nilai Aspek-aspek sehingga nilai. sehingga pada akhirnya Anda mengambil keputusan bahwa siswa Anda itu telah tuntas dalam materi
pelajaran tertentu itu. Jadi aspek-aspek yang saya nilai itu dari aspek pengetahuan, Pak, kemudian dari keterampilan dan juga sikapnya, Pak. Ya, saya mau tanya, kalau dari sisi pengetahuan, rubrik penilaiannya atau instrumennya yang saudara gunakan itu dalam bentuk apa? Kalau dari segi pengetahuan, Ya, ya, kalau dari untuk menguji pengetahuan itu bisa dari bentuk pertanyaan-pertanyaan, Pak. Baik itu em, kalau di ujian itu ada tes em, pilihan ganda, ada esai, uraian, dan lain sebagainya. ya tes ya dalam bentuk Ya, tes, dalam bentuk tes, Pak. baik tertulis maupun lisan. Ya, Kalau kalau sikap, kalau sikap dinilai dari kita bisa instrumen yang melihat saudara gunakan, instrumen yang Anda gunakan menggunakan instrumen apa? eh, biasanya instrumen yang dinilai itu, Pak, Yang misalnya, digunakan, oh yang digunakan ya. Instrumen yang Anda gunakan untuk mengukur sikap itu seperti apa? melihat bagaimana perilaku peserta didik, Pak. Anda menggunakan instrumen, kalau tadi instrumennya tes, rubriknya tes. Kalau sikap, Kalau sikap, em, itu instrumennya biasanya dalam bentuk pertanyaan yang eh, kalau tes itu kan ada bentuk pertanyaan tes. ya, Sekarang kalau sikap, Anda menggunakan tes juga. Anda hmm, menggunakan pertanyaan. tidak, Pak. Lalu Jadi menggunakan apa? melihat melihat perubahan siswa, Pak, perubahan sikap siswa. Artinya Anda menggunakan instrumennya apa? Dalam bentuk kuesioner, Pak. Kalau Anda melihat itu, lalu Anda menggunakan apa? Bagaimana, Pak? Kalau melihat itu bentuknya apa itu? Mengamati, Ya sekarang mengobservasi. instrumen yang saudara gunakan apa? Eh, diobservasi, Pak. Ya lembar observasi. Iya. Instrumen itu kan dalam membuat jurnal, lembar observasi, penilaian diri, itu kan semuanya instrumen. Anda buat beberapa instrumen yang ada isinya, yang silakan peserta didik menilai dirinya sendiri, tapi instrumennya Anda yang buat. Itu namanya lembar observasi, lembar penilaian. Kalau tadi membuat tes, pertanyaan-pertanyaan, apa Anda tidak pernah buat jurnalnya? Pernah, Pak. Cuman memang tadi blank. Oke, sekarang kalau saudara bicara asesmen, coba bagaimana prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka? Prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka. Ya, gimana? Yang selama ini Anda menilai itu kan ya paling tidak ada etikanya. Nah, itu diatur dalam kurikulum Merdeka. Harus bagaimana seorang guru ketika dia mau melakukan asesmen terhadap peserta didiknya. Eh, asesmennya itu Hmm, harus mengukur kemampuan peserta ya, didik. ya memang asesmen jelas mengukur kemampuan. Ya,
saya Baik, tanya prinsip-prinsip, aturan-aturan, norma-norma yang harus kita pedomani dalam melakukan asesmen. em, Ya, jangan-jangan Anda ini menilai peserta didik hanya dilihat, oh ini jadi keluarga saya, maka saya akan kasih nilai dia lebih bagus. Oh ini anaknya kepala sekolah, berarti orang ini kalau menilai hanya seperti itu, berarti dia tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip asesmen, terutama yang diatur dalam kurikulum Merdeka. Bolehkah Anda menilai seperti itu kalau anak kepala sekolah Anda berikan nilai yang bagus? tidak, Pak. Kalau anak petani tidak. Harus sesuai dengan kemampuan peserta didik, Pak. Artinya prinsip apa itu? Prinsip. Prinsip-prinsip dalam asesmen itu yang pertama harus terpadu dengan proses pembelajaran. Harus ada kaitannya. Kalau tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran, baik itu mulai proses sampai hasil, ya tidak bisa. Harus netral, tidak dipengaruhi oleh bias apapun. Netral, harus adil, harus valid. Ya sesuai dengan hasil pekerjaannya. Jadi itu prinsip-prinsip. Jangan karena anak teman, anak pimpinan, lalu dikasih penilaian yang berbeda. Itu namanya Anda tidak adil. Anda tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Harus netral, harus adil. Ya, Pak. Oke. Eh, di dalam amanah undang-undang, undang-undang guru dan dosen itu bahwa guru itu salah satu persyaratan itu menjadi guru profesional itu harus memiliki kompetensi. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu yang pertama itu ada pedagogi, kemudian ada kepribadian, sosial, dan Boleh dijelaskan profesional. sedikit? Boleh dijelaskan? Yang bagaimana itu tentang kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian? Boleh Anda jelaskan sedikit? Kalau pedagogi itu, Pak, lebih kepada bagaimana seorang guru itu bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Jadi tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu, Pak, tentang bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana menyiapkan metode dan lain sebagainya, itu adalah kompetensi pedagogi. Kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, apalagi. Um, Kemudian kompetensi apa lagi? Kemudian kompetensi kepribadian. Seperti Kompetensi apa? Yang harus kepribadian, Pak. Jadi seorang guru itu harus mempunyai pribadi yang akhlakul karimah, kemudian bisa menjadi contoh bagi siswa. Karena sebelum kita mengajar itu kan siswa itu meniru, menggugu dan meniru apa kepribadian siswa. Jadi sebaiknya diri sendiri seorang guru itu harus berkepribadian yang baik dulu, Pak. Harus berwibawa dan lain sebagainya. dan lain sebagainya itu apa? Eh, yang berakhlak karimah, Pak, berakhlak baik. Jadi bisa menjadi Yang contoh yang bagaimana itu? baik, Yang bagaimana? ya. Seperti apa? Kepribadian em, ke- Anda tadi sudah menyebut harus menjadi teladan. ya, Baru apa lagi?
ya harus bersikap ini Pak, bersikap eh, memberi contoh yang Bersikap, memberi contoh bersikap. yang baik Pak, misalnya Hmm. dengan sikap kita yang disiplin, maka siswa juga akan disiplin Ah, Pak. Kemudian bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana kita menjaga tutur kata yang baik, apalagi kemudian bagaimana kita memperlakukan orang lain, Pak, dan bagaimana cara kita em, berbicara juga, Pak. Itu diperhatikan juga oleh anak-anak. Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala, Pak, harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Cara itu berpakaian juga itu harus diberikan contoh yang baik. itu yang perlu diperjelas. Tadi baru saya tekankan pada saat mengevaluasi. Dia harus apa? Harus adil, Ya, Pak. jujur. Jangan hanya bilang berakhlak mulia, Pak. Yang bagaimana itu akhlak mulia? Contohnya seperti apa? Iya, Pak. Jujur, adil, tidak memihak. Iya. Artinya seperti itu. Oke, saya rasa itu cukup. Coba Anda silakan praktekkan apa yang saudara bilang untuk oh ini Pak saya harus menyusun ini, saya harus begini, saya harus begini. Coba Anda tunjukkan dulu ke saya bagaimana Anda mengajar itu mulai dari pendahuluan inti sampai pada evaluasi itu. Coba silakan Anda Eh, praktekkan. materi yang PJBL, Pak, ini. Ya terserah Anda mau ambil apa. Iya. Eh, baik, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, em, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama kelas 11H. Nah, sebelum kita mulai, em, coba marilah sama-sama kita awali, kita buka sama-sama dengan membaca doa. Nah, mungkin adik-adik sekalian ada yang bisa memimpin doa. Oke, baik sekali. Terima kasih kepada adik yang sudah maju untuk tampil membacakan doa sebelum memulai pelajaran. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, coba Ibu lihat dulu eh, yang bajunya belum rapi, coba dirapikan dulu. Yang mejanya masih berantakan, kemudian masih ada sampah berserakan, silakan dibuang dulu. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu ingin memeriksa dulu kehadiran dari adik-adik sekalian. Ibu tanya sekarang, ada hadir semua atau ada yang tidak hadir ini? Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu em, mau tanya dulu. Em, sebelumnya adik-adik di handphonenya adik-adik ada aplikasi apa saja? Oh, ada Instagramnya. Oh, ada TikTok, YouTube. Oke. Nah, em, adik-adik dalam menggunakan aplikasi-aplikasi itu digunakan untuk apa? Oh, update status. Apalagi? Belajar. Oh, Masya Allah, dipakai untuk belajar. Jadi, apa yang adik-adik sebutkan tadi, aplikasi-aplikasi yang adik-adik sebutkan tadi, itu adalah bentuk dari wujud melesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana bisa segala informasi yang ada ini kita bisa akses dengan sedemikian cepat, kemudian eh, adik-adik baik itu dari segi hiburan, adik-adik bisa gunakan untuk dari segi hiburan maupun dari segi pembelajaran. Nah, sekarang Ibu tanya, em, adik-adik kalau misalnya kebanyakan main game, itu berarti
ilmu pengetahuan atau iptek yang adik-adik gunakan itu lebih banyak adik-adik gunakan untuk apa? Apakah itu bermanfaat kalau misalnya adik-adik sering menggunakan handphone misalnya hanya untuk bermain atau buang-buang waktu? Nah, iya, ada yang digunakan untuk belajar atau mendengarkan ilmu-ilmu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini sesuai dengan bagaimana kita bisa menggunakan agar bisa menjadi berdampak positif ataupun berdampak negatif. Nah, sekarang em, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau tanya dulu materi sebelumnya tentang apa yang sudah kita pelajari? Tentang berpikir kritis. Ya, berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berhubungan dengan materi kita pada hari ini yang Ibu tadi sudah tanyakan pada adik-adik sekalian. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini itu berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang menebarkan Islam dengan dakwah, khutbah, dan tablik. Apa hubungannya? Seperti tadi yang Ibu sudah tanyakan kepada adik-adik sekalian, bagaimana eh, teknologi yang adik-adik punya itu bisa adik-adik gunakan untuk mendengarkan dakwah atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang adik sudah gunakan tadi, bagaimana adik-adik gunakan untuk sebagai media untuk mendengarkan dakwah. Dan selain itu, dakwah juga bukan hanya dilakukan oleh um, dai saja, tapi kita juga bisa melakukan dakwah. Kita orang biasa juga bisa melakukan dakwah. Nah, dakwahnya itu bisa dilakukan lewat apa? Lewat tadi media sosial. Jadi yang kita sampaikan atau yang kita update di media sosial itu bisa dalam bentuk kebaikan-kebaikan, menyebarkan kebaikan dalam bentuk dakwah. Nah, oke, itu mungkin pengantar untuk materi ini. Jadi bagaimana uh, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kita akan membahas tentang itu. Jadi bagaimana adik-adik sekalian, yang pertama tujuan pembelajarannya, yang pertama bagaimana adik-adik sekalian itu bisa mendefinisikan apa itu dakwah, apa itu khutbah, dan apa itu tablik. Yang kedua, bagaimana adik-adik sekalian itu bisa membedakan apa itu dakwah, apa bedanya dakwah, apa bedanya tablik dan khutbah. Sama-sama menyampaikan tentang kebaikan, tapi apa bedanya? Nah, yang ketiga, bagaimana supaya adik bisa membiasakan diri untuk um, menebarkan kebaikan dengan santun dan damai. Jadi, walaupun kita menyampaikan kebenaran, tapi tidak boleh disampaikan dengan cara yang tidak santun dan bisa menyebabkan huru hara. Jadi itu, dan yang terakhir bagaimana supaya adik-adik itu bisa um, membuat atau mendesain uh, sebagai berbagai contoh bentuk dakwah, baik itu dalam bentuk video ceramah ataupun dalam bentuk quotes ataupun dalam bentuk postingan-postingan di media sosial. Jadi setelah adik-adik memahami tadi, adik-adik bisa langsung mempraktekkan atau membuat proyek langsung untuk membuat konten dakwah, baik itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk poster konten yang nanti adik-adik akan upload di media sosial. Oke, sekarang Ibu akan membagi adik-adik sekalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu nanti akan membuat proyek atau tadi yang sudah Ibu sebutkan, baik itu dalam bentuk ceramah atau dalam bentuk video dakwah yang bisa adik-adik kreasikan sekreatif mungkin, atau dalam bentuk poster atau konten yang bisa adik-adik upload di media sosial.
Jadi yang kelompok satu silakan membuat desain atau membuat kreasi lah yang sesuai dengan kreativitas adik-adik, itu bertemakan em, tentang berbakti kepada orang tua. Yang kelompok dua silakan membahas tentang bagaimana tentang kerukunan dan toleransi. Untuk adik-adik yang di kelompok tiga itu membahas tentang akhlakul karimah, dan adik-adik yang di kelompok 4 itu membahas tentang bagaimana menghindari perbuatan-perbuatan yang uh, tidak baik atau mengajarkan atau mencegah kepada kemungkaran. Oke, jadi silahkan duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, Ibu berikan waktu 20 menit untuk dapat mendiskusikan dan membuat proyek yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang paham? Oke, sudah paham semua. Jadi silahkan Ibu berikan waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Oke. Oke, adik-adik sekalian sudah sudah mengerjakan dengan baik? Oke. Ada yang kelompoknya sudah? Oke, yang sudah? Oke, sudah semua ya? Ya, baik. Jadi Ibu berikan kesempatan untuk setiap kelompok mempresentasikan proyek yang sudah adik-adik buat tadi. Kemudian setelah itu adik-adik silahkan posting di media sosial masing-masing. Oke, Ibu persilahkan untuk kelompok satu maju terlebih dahulu. Oke, baik sekali. Oke, kelompok selanjutnya silahkan. Oke, jadi untuk diskusi ini itu dibuka sesi tanya jawab ya. Kalau misalnya ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanyakan tentang hasil proyek dari adik-adik yang sudah mempresentasikan, itu disilahkan. Oke, selanjutnya karena sudah 4 kelompok, jadi Ibu berikan apresiasi untuk 4 kelompok yang sudah tampil hari ini. Dan sebelum kita tutup, Ibu akan tanyakan dulu untuk masing-masing kelompok untuk dapat menyimpulkan materi pada hari ini. Oke, mulai dari kelompok satu dulu. Silakan simpulkan materi yang sudah dipelajari hari ini. Oke, kelompok dua. Oke, kelompok tiga. Silakan. Oke, kelompok empat. Oke, baik sekali, baik. Oke, jadi memang kesimpulannya dari materi yang kita bahas hari ini itu uh, bagaimana cara kita sebagai umat Islam itu bisa menebarkan Islam dengan santun dan damai, baik itu melalui dakwah, baik itu melalui khutbah dan tablik. Jadi dakwah itu bukan hanya bisa dilakukan oleh dai saja. Jadi kita juga kalau misalnya kita sudah memberikan contoh yang baik, seperti tadi yang disampaikan oleh adik-adik yang di kelompok 3, kalau misalnya kita melakukan kebaikan, itu juga merupakan bentuk dari dakwah itu sendiri. Jadi ada dakwah bilhal, dakwah bil lisan. Ada, bukan hanya di bil lisan saja, ada dakwah bilhal juga. Jadi kita memberikan contoh yang baik kepada orang itu juga bentuk dari dakwah. Oke, baik sekali adik-adik sekalian. Dan terakhir, Ibu akan memberikan kuis yang adik-adik perlu jawab. Kuisnya, linknya Ibu akan kirimkan di grup mata pelajarannya. Oke, jadi silahkan dibuka linknya dan dijawab pertanyaan yang ada di teka-teki silang di link tersebut. Oke.
Sudah? Sudah selesai? Nah, jadi per kelompok ya, yang kelompoknya sudah, yang paling cepat selesai, yang sudah selesai angkat tangan bagi kelompok yang sudah selesai. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, ada yang sudah? Ya, oke, kelompok 2 sudah selesai. Oke, kelompok 2 coba perlihatkan hasil dari jawabannya. Ya, oke, baik sekali. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah menjawab dengan tepat dan cepat uh, kuis yang Ibu berikan tadi. Nah, sekarang ya, Ibu tanya, dari materi yang kita sudah pelajari tadi, kira-kira apa yang adik-adik bisa ambil pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana adik-adik bisa menerapkan materi yang disampaikan tadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk metode pembelajarannya apa yang menurut adik-adik, apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau mungkin minggu depan kita belajar bagaimana dengan cara bagaimana? Coba adik-adik bisa berikan tanggapan tentang materi ataupun tentang metode pembelajaran pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, karena tadi sudah dibuka dengan doa, diawali dengan doa, maka mari kita akhiri dengan uh, membaca doa pula. Oke, siapa yang bisa membaca doa menutup pembelajaran hari ini? Oke, silahkan deh. Oke, nah sebelum kita mengakhiri, marilah sama-sama kita membaca doa. Oke, terima kasih sudah menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya pada materi tentang kerukunan dan toleransi. Insya Allah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sudah cukup seluruh rangkaian untuk ujian Saudari Sarlas. Baik, terima Oke, kasih banyak, Pak. bisa dihentikan rekamannya. Iya, Pak.